الذي حق قدره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان في قصصه عبرة لأولي الألباب أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya kita bisa memakmurkan masjid yang kita cintai bersama dalam rangka ibadah sholat Jumat. Dan sebagaimana jaminan dari Nabi, siapa yang meninggalkan aktivitas dia berjalan menuju masjid dan sholat 2 rakaat, fashhadu lahu bil iman. Saksikan orang tersebut punya iman. Dengan hadirnya kita ini semoga bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terus mengalir dan kepada kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi saat ini luar biasa. Perhelatan Piala Dunia. Yang negatifnya banyak. Kemarin ada yang dalam motor, dalam mobil, tumpangan antara Amerika Belgia kalau nggak salah. Ya kalah. Sampai ujungnya isinya gugat cerai. Yang positifnya juga banyak. Seluruh aktivitas kita ambil pelajaran namanya ikhlas. Dalam Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad SAW dalam kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang yang berpikir. Pelajaran positifnya sangat banyak. Ketika kesebelasan Mesir akan melawan Kanada, itu pelatihnya dengan kesebelasannya berkumpul bersama. Apa yang dilakukan? Baca 4 surat Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Dan ternyata ini luar biasa. Kalau kita lihat dalam kumpulan zikir doa, 4 surat sudah digabungkan, itu termasuk ayat tulis, ayat-ayat penangkal kesulitan. Disebut juga surat ruqyah, surat-surat yang mengandung pengobatan. Islam yang menggabungkan 4 surat pada ayat tersebut, Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, maka diberikan junudul lam tanfar. Alhamdulillah, qadarullah. Pelajaran pertama. Ternyata menang. Yang dilakukan bukan sombong, sujud syukur. Dan ketika kita sujud syukur, sujud tanpa terima kasih. Karena kita ketika berhasil, pada energi hilang. Al-Quran yang dibaca itu al-mamludu minas samai wal ardh. Tali yang menuju langit ke bumi. Saat baca Quran, wujud pertama kepada Allah, wujud kedua kepada kita. Saat baca Quran nyambung dengan Allah. Begitu berhasil, sujud. Minimal yang dibaca hamdalah. Afdal doa hamdalah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Semakin sering dia sujud, katanya, semakin rendah hatinya. Ketika rendah hatinya, maka dijauhkan jiwa sombong. Ibrahim yang kedua. Yang ketiga, ketika Maroko melawan siapa? Saya nggak begitu paham. Cuma saya ada pelajaran yang berharga buat kita. Ketika kesebelasan menang, itu berbagai cara orang meraih. Ada yang menunjuk pelangi, ada yang gabung pelatihnya, ada juga yang khusus pamer. Namanya Ismail siapa? Yang dicari siapa? Ibunya. Langsung bilang ibunya. Di bahasa kita, makasih mama, makasih ibu. Dalam ajaran agama, orang tua itu istimewa, itu luar biasa. Kalau aku masih ada, kata Nabi, minta doa kepada. Kalau aku sudah tidak ada, minta doa kepada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat itu sudah tidak ada, minta doa kepada murid-murid sahabat. Terus ya Rasul, gimana kalau tidak ada? Ada doa yang dijawab. Bukan Nabi, bukan ulama, bukan ustaz. Saya Rasulullah, kedua orang tua. Nabi mengatakan doa walidain illa bijah. Doa yang dari langsung kepada pengalaman. Dan ada doa yang sederajat dengan Nabi, disebutnya dalam hadis An-Nabi.
Kalau kita sukses sekarang ini, tidak salah. Minimal telepon, alhamdulillah, bu, alhamdulillah. Kenapa? Sukses kita tidak lepas cerita orang tua kita. Bagaimana kalau sudah meninggal dunia, jarah pemakom. Ada hadis manjarah qabru abawaihi, siapa yang jarah ke kuburan kedua orang tuanya, Allah hadir atau salah satu di antara keduanya, buktilah dimaafkan dosanya. Waktu tiba barang dan dicatat termasuk amal kebaikan. At-tahaddusu bi ni'matillah syukur. Menyebut-nyebut nikmat Allah bagian dari syukur. Menyebut nikmat orang yang berjasa bagian dari syukur. Sampaikan dari Allah, terima kasih. Saya punya ibu, punya bapak yang membimbing saya sehingga tahu mana yang benar mana yang salah. Kita sebut jasa orang tua bagian dari syukur. Ada yang lain, rukakur, kalau nggak salah dari besok atau malam nanti. Kalau masukkan guru itu yang terbuat, ibunya yang terbuat. Kalau pelatih Siti begitu kesuksesannya menang, yang terbuat siapa? Istrinya. Sama dengan Mourinho, terbuat istrinya. Kenapa? Ketika kita dapat iman, tidak lepas hubungan orang-orang sekitar kita. Dan kata Rasul, sampaikanlah musyakar, tanda terima kasih. Dua belakang yang saya sampaikan dari saya. Hatur nuhun, makasih, mohon maaf. Makasih telah menemani selama 32 tahun dan terima kasih telah menerima saya apa adanya. Sehingga begitu ketemu di jasa siapa tadi? Istri saya. Istri saya menyebut jasa istri saya bagian dari syukur. Dan ujungnya la in syakartum la azidannakum. Siapa yang berterima kasih itu tanpa nikmat. Makanya tauhid, dunia tauhid pasti tambah. Kalau nikmat mulai berkurang sekarang ini, jangan-jangan kita kurang berterima kasih. Istimewa sama kedua orang tua. Hanya belajar libur, tidak sempat kerja. Tujuannya bukan minta, bukan satu musyawarah. Tanda terima kasih. Yang kedua mendoakan. Kalau sudah mendoakan hati itu luar biasa. Doa ul walidain yu'ti bil ijab. Doa orang tua langsung berlaku tidak pahala. Tanda terima kasih kita doakan. Jika kalau amru doa lil walidain fa innahu yang qata'u rizqu. Apabila seorang anak tidak pernah mendoakan ayah ibunya, rezekinya akan sulit. Di kesulitan itu bukan karena tidak pintar, bukan karena tenaga, jangan-jangan kurang mendoakan orang tua. Yang kedua, bila mendoakan almarhum itu akan menghentikan azab. Sebut saja alhamdulillah, ayah ibu kita banyak dosa. Tiap hari disisa, tiba-tiba berhenti. Sampai almarhum itu nanya, kenapa berhenti menyisa? Kata almarhum, bagaimana aku menyisa? Sedangkan anak-anakmu mendoakan di atas pokok. Bagaimana aku menyisa? Sedangkan anak-anakmu bersedekah atas namamu. Bagaimana aku menyisa? Sedangkan anak-anakmu melanjutkan kebaikan. Bagaimana aku menyisa? Sedangkan anak-anakmu menghafal Quran. Bagaimana aku menyisa? Sedangkan anak-anakmu ada jarak kemampuan. Berbagai cara, silakan. Itu dapat iman. Ada kesempatan Indonesia lawan Arab Saudi. Masih ingat penalti. Di belakang banyak TKW. Belakang masuk. Allah masuk dalam Muhammad. Belakang masuk. Allah masuk dalam Muhammad. Apa yang terjadi? Benar tak masuk. Dan kejadian itu apa? Diteliti oleh Muslim Amerika. Kesimpulannya apa? Siapa yang banyak sholawat kepada ukuf ya amru dunia, dicukupkan dunia. Jadi ada rezeki yang diberikan oleh Allah karena sholawat. Kedua, semakin sering kita bersholawat, dibuka pintu rahmat. Salah satunya apa? Ketika kita ada hujan turun, kata Jibril, ya Muhammad, saya tahu berapa detak air yang turun ke bumi. Ketika hujan turun, hujan kecil besar, saya tahu. Tapi di satu tempat bila ada sholawat, saya tidak tahu berapa rahmat Allah mengalir sana. Saking banyak. Karena itu ambillah itu pelajaran yang berlaku. Terakhir, ketika Portugal mengalahkan Kroasia, itu ada pemandangan yang berbeda. Tidak ramai merayakan, heboh tidak. Cristiano Ronaldo termasuk pemain yang paling peduli terhadap saya. Paling peduli.
Paus almarhum siapa? Kota Allah yang meninggal maka muslim. Karena kata beliau termasuk nyawa yang bertugas yang satunya. Kami sampaikan peran kami untuk almarhum. Apa punya? Berterima kasih. Sudah meninggal pun diajarkan berterima kasih. Orang yang penuh itu pasti tahu terima kasih sama siapa. Karena itu Nabi mengatakan, bila manusia sudah tidak tahu terima kasih, lebih dari setan. Bila manusia sudah tidak tahu hatur nuhun, lebih dari setan. Hanya biasakan sebelum bekerja minimal Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ketika Nabi Nuh menghadapi kekhawatiran yang sangat terakhir begitu besar, banjir begitu besar, yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Begitu sukses, jangan lupa sujud syukur, ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, jangan lupa sering berterima kasih kepada siapapun yang berjasa kepada kita. Karena setiap terima kasih pasti ba'ajidah. Terakhir, hindari seluruh aktivitas jadi Allah jauh dari Allah. Nonton silahkan, tapi yang lupakan salat subuh. Nonton silahkan, tapi yang lupakan tahajud. Nah itu bagian dari hiburan kita. Dan ternyata setiap orang yang hiburan dipastikan usianya panjang. Tapi hiburan berarti melupakan kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan jadi awal ingat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah.